Baik, saya langsung ke Mas Ferry. Ini berbicara tentang tren pemilihan partai politik ya. Tadi kita tahu memang cenderung naik, tapi Anda katakan tidak mau berpuas diri begitu. Lalu hal apa yang menjadi catatan penting untuk Perindo dalam beberapa bulan ke depan kerja-kerja politik menuju 2024 Ya, ini? tadi kan ada kata-kata kunci yang sangat penting ya yang muncul. Pertama adalah soal swing voter. Oke. Itu penting sekali, harus kita cermati karena dari survei tadi ternyata memang cukup signifikan terkait dengan swing voters. Berarti orang yang nanti akan beralih partai dari partai mana ke partai mana atau kita bisa ngambil dari situ itu bisa. Yang kedua soal terkait dengan pemilih milenial dan zilenial tadi. Yang ketiga terkait dengan soal alternatif. Jadi ini kan soal politik. Ya. Jadi bisa jadi masyarakat akan memilih alternatif lain. Nah bisa jadi Partai Perindo ini menjadi bagian dari alternatif yang dipilih yang selama ini menjadi pilihan yang ada. Yang ketiga adalah soal kotel efek. Soal kita memang sistemnya serentak dengan presiden. Nah ini juga kan kita harus juga optimalkan dengan pola-pola koalisi yang ada, siapa nanti capres, cawapres yang nanti akan diusung. Ini menjadi penting sekali. Nah, di lain itu tentunya yang memang harus kita kuatkan adalah kedirian dari Partai Perindo itu sendiri dalam meraih simpati masyarakat ke bawah seperti itu. Itu yang harus real dilakukan. Dan ini kerja kolektif yang harus kita lakukan ke bawah. Upaya-upaya misalnya tadi yang seperti saya sampaikan dengan redesign Gerobak Perindo, ada upaya-upaya pendampingan, pelatihan-pelatihan bisnis UMKM, bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk menjembatani dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat penting yang untuk terus kita upayakan. Anda optimis ini bakal naik terus? Kita optimis, kita yakinkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa Partai Perindo ini siap untuk berkontestasi dalam proses elektoral 2024 ke depan. Bahkan kita sudah menargetkan angka 8-10%. Ini menjadi angka yang memang kita punya sikap optimisme tapi tentunya kita juga tetap harus berkaca atau kita harus tidak boleh berpuas diri dan terlena dengan hasil yang ada. Tapi kita upayakan terus trennya terus positif sehingga ini melihat bahwa ini loh ada partai alternatif yang saya pikir menjadi pilihan yang ini akan juga memperjuangkan sebuah kondisi yang ada di kita yang memang sekarang sedang kondisinya. Nanti kita akan lihat ya dalam beberapa survei ke depan ya, apakah memang mampu Perindo untuk masuk merangsek ke papan menengah tadi dikatakan ya, karena itu menjadi penting. Baik, berikutnya dari PKS, Mas Fatu, ada hal yang menjadi catatan penting PKS dari survei ke survei dan tadi kecenderungan yang tentu harus diperhatikan. Ya tentu kita selalu menganalisis ya semua hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, begitu juga hasil survei internal kami, dan juga fokus kami memang adalah fokus kerja struktur gitu dengan kader-kader dan juga simpatisan, karena memang hal yang menjadi ujung tombak kami dengan kondisi kepartaian internal PKS itu adalah bagaimana penguatan struktur dan juga soliditas struktur dan juga kerja para kadernya gitu. Dan inilah yang kami lakukan dari jauh-jauh hari karena sangat sulit untuk kami untuk mendorong hal itu dalam waktu yang singkat. Makanya kenapa kaderisasi di PKS itu memang berdasarkan kerja-kerja politik di lapangan. Oleh karena itu makanya kalau dari hasil-hasil survei ya tentu itu menjadi basis rujukan kami dalam melakukan berbagai langkah politik yang ada. Ya walaupun memang ya seringkali hasil survei untuk PKS itu memang agak anomali gitu dengan hasil realitasnya. Ya bisa jadi mungkin ini hal-hal yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Litbang Kompas ya, karena karakteristik partai politik yang berbeda-beda. Dan tentu yang kami harapkan adalah tadi memperluas basis dukungan itu bukan hanya dari apa yang sudah kita miliki saat ini. Ya tetap optimis begitu ya, karena pasti kalau ada yang naik pasti resikonya ada yang turun begitu. Baik, Mas Wawan, ini bagaimana supaya partai tambah menarik? Karena kita berharap tentu saja ya 2024 ini menyajikan praktek politik yang jauh lebih menarik bagi masyarakat yang juga lebih berdampak begitu. Ada catatan penting apa? Yang pertama ketika kita bicara alternatif, ini variasinya banyak. Satu, alternatif dari sisi ideologi dan programatik. Ini saya kira partai-partai harus membangun distingsinya satu sama lain, Mas Ajat. Yang kedua, ketika kita bicara alternatif, ini kita bicara alternatif dalam kerangka cara berpolitik, metode berpolitik. Nah ini saya kira partai
perlu melihat kecenderungan metode-metode berpolitik, metode berkampanye yang semakin bisa memposisikan dirinya sebagai bagian dari representasi masyarakat. Belajar dari pengalaman elektoral di berbagai negara saya kira penting ya. Di Filipina apa yang terjadi, di Eropa dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, alternatif dalam arti ketokohan. Nah, alternatif tokoh ini yang saya kira tidak semua partai nanti akan sanggup bisa menghadirkannya, Mas. Jadi kan beberapa ketika kita bicara tokoh, salah satu kuncinya misalnya untuk calon presiden, kita lihat bersama bahwa partai-partai kelihatannya masih ragu-ragu untuk menghadirkan tokoh yang secara internal bisa menunjukkan karakteristik partainya. Tapi mereka cenderung mencoba untuk kesana kemari mencari tokoh yang kemudian nanti bisa diidentifikasi dekat dengan partai yang bersangkutan. Nah, ini saya kira terkait dengan ketokohan ini, partai politik baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal perlu mulai membangun tokoh-tokoh alternatif, figur-figur yang itu merepresentasikan bukan hanya dirinya, tetapi simbol dari partai itu sendiri. Kita harus ingat bahwa pemilu kita nanti bukan hanya nasional, Mas Ajat, tetapi ini juga pemilu lokal, provinsi, kabupaten, kota, dan kita tahu masing-masing wilayah di Indonesia memiliki karakternya terkait dengan persoalan budaya politik maupun kedekatan hubungan antara tokoh dengan masyarakat maupun parpol. Poin-poin itu saya kira penting untuk diperhatikan. Baik, terima kasih Mas Wawan. Dan terima kasih juga Mas Ahmad Fathul Bahri sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Ferry sudah hadir di studio. Dan pemirsa, ya kita akan lihat nanti bagaimana ya perjalanan partai politik untuk bisa mencari simpatik dan menambah elektabilitas mereka menuju tahun 2024. Usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat terdampak melalui MNC Peduli. Saya Ajat Turatma, sampai jumpa. Terima kasih banyak.